Nama gue Ongki, itu nama panggilan, tapi nama aslinya Iswan. Gue pakai nama Ion. Ion. Ion itu singkatan dari Iswan Ongki Nur Cahya. Itu kenapa gue pakai itu? Karena gue ngerasa nama Ion itu apa ya, lebih familiar ya. Lebih familiar. Dibanding misalnya gue pakai nama Ongki, bisa aja. Pakai nama Ongki Diecast atau Ongki Diorama itu bisa aja. Cuman kayaknya apa ya, kurang ngebawa lah. Tapi kalau nama Ion kayaknya lebih enak. Tadi sih berawal dari 2 tahun yang lalu ya. 2 tahun yang lalu isengnya karena perlu objek foto. Perlu objek foto segala macem, kalau harus keluar pas cuaca kayak gini sekarang nih, hujan. Gitu kan, susah kan mau keluar. Sedangkan pengen foto gitu kan. Aduh, kok gimana, terus ngeliat kok kayaknya seru ya bikin diorama nih, gitu kan. Belajar lah, lihat YouTube, terus sempat ke ini juga, ke grup ininya juga sempat lihat kok buatnya pakai itu kayak gimana ya. Akhirnya eksperimen, banyak lah eksperimen ceritanya. Dari mulai awal buatnya kayak gini, buat pohon, terus mentok-mentoknya buat bukit-bukit segala macem. Kok lama-lama kayak enak gitu. Pasti diorama. Nah, kalau diorama ini gue biasanya suka kayak misalnya kayak ajang pameran ya, di pameran. Gue selalu nawarin diorama yang ada di tempat. Nah, gitu ya. Tapi kalau seandainya mereka ngelihat, "Om, ini kayak begini, kayaknya bagus ya pakai ini." Oh, boleh. Ya udah PO aja. Custom ya? Custom. Custom kita sesuaikan dengan keinginan mereka, si customernya sendiri. Kalau misalnya oke, ya udah kita lanjut proyek gitu aja. Kalau untuk anak-anak diecaster itu lebih umum ratanya ke parkiran, ke jalanan. Parkiran, jalanan itu mereka lebih larinya ke situ ya. Tapi kalau ada juga mereka minatnya ke alam, karena gue lebih banyak juga main di alam ya, main di natural, nggak ke ini. Karena kalau natural itu enaknya apapun yang terjadi, ya itulah dia, gitu kan. Jadi semuanya langsung. Kalau jalanan kan kita mesti ngukur apa segala macam, tapi oke lah kalau mereka maunya kayak gitu, ya kita turutin aja. Namanya kita nurutin kemauan pelanggan ya. Kontak juga ke WA aja ke 0878 8332 6667 atau di 0813 15 222 088. Nah, mending ke situ dulu, kontak, oke, bisa janjian. Itu aja. Oh, IG gue di @iswan.ongki atau @ion_hobbies double B hobbies. Atau ke Nuvia Diecast juga bisa, IG-nya sama. Kebetulan yang Nuvia Diecast itu bini yang pegang. Pembuatan diorama dari awal, yang pasti untuk pembuatan diorama dari awal, kalau gue sendiri gue pakai satu bahan
pendukung gua yang namanya PU foam atau polyurethane foam. Biasa itu dipakai sama orang-orang AC, servis AC. Kenapa gue pakai itu? Itu lebih ringan dan lebih kuat untuk lemnya. Mau pakai lem apa aja, oke, nggak masalah, gitu kan. Dia agak semi recycling ya? Iya, lebih banyak sih sebenarnya emang recycling. Okay. Lebih banyak recycling. Tapi kalau untuk base ya ini gue pakai paling triplek, multiplex. Tapi kadang juga langsung dari foamnya sendiri juga bisa jadi base. Tapi berhubung itu agak lumayan, ya kadang suka ya ngirit-ngirit aja lah. Dari situ udah tinggal ngebentuk apa yang mau dijadiin. Terus ya ngebayangin aja, gue mau jadiin ini nih, ada tebing di sini, ada pohon di sini, ada jalanannya di sini, ada sungainya di sini, gitu kan. Udah tinggal main langsung dilem pakai Korea, pakai apa ya? Ya lem Korea lebih banyak sih memang. Udah ngebentuk. Udah tinggal gue ngambil satu adonan lagi. Satu adonan yang gue juga belajar juga dari YouTube juga. Kalau di luar negeri tuh namanya Sculpta Mold. Dan gue belajar cara itunya yaitu pakai tisu. Tisu dilebur, dihancurin, jadiin bubuk. Dalam keadaan kering, dicampur gypsum, dikocok. Udah, tinggal pakai sedikit. Kasih air, kasih lem fox sedikit. Udah. Paling sulit sebenarnya parkiran gua. Oh ya? Parkiran. Orang bilang simple. Tapi menurut gua sulit. Sulitnya apa? Gua harus ngukur per bagian. Harus sesuai jalanannya, ukuran kalau untuk satu jalan sekian sentimeter untuk skala 64 misalnya ya. Untuk jalanan misalnya 4,5 atau 5 cm satu jalur. Berarti kalau 2 jalur gue buat 10 sampai 11 cm. Ntar dari situ harus ngukur pagernya seberapa tinggi ini segala macem. Belum bagian belakang backgroundnya, temboknya seperti apa. Itu kan diukur semua. Memang itu permainan orang-orang arsitek. Lebih banyak di arsitek kan. Tambah lagi, om bikinan ada bangunan. Ampun, gue mati, gue bilang ada bangunan. Orang pikir simpel buat bangunan, cuman kotak-kotak kasih ini selesai. Nggak sesimpel itu. Lo harus ngukur tinggi bangunannya, temboknya berapa, tinggi pintunya berapa, tinggi jendelanya berapa, kemiringan atap. Kebayang kalau nggak presisi, ya selesai. Yang pasti yang dibutuhin ya kalau misalnya mau belajar ke sini ya tinggal ambil aja alat yang ada di sini, bahan yang ada di sini. Sama satu, lebih sering banyak improv. Karena kalau harus kalau harus mengandalkan apa ya, aturan atau pakem yang ada, nggak akan jadi-jadi. Dan satu lagi, kemauan. Walaupun jelek, sejelek apapun yang namanya karya seni, itulah karya seni. Karena di sini jangan cari kesempurnaan, tapi sempurnakan yang ada. Gue bikin pohon, orang bilang sempurna, enggak, ini belum sempurna. Gue harus sempurnakan lagi. Nah itu kita terus belajar. Istilahnya lebih banyak eksperimen lah. Kayak permainan warna, pencampuran warna. Itu ya harus kita bisa kuasain juga. Karena biar gimana pun kita dalam diorama ini pasti butuh warna. Kalau kira-kira sebenarnya modal ini sebenarnya simple ya, karena semua ada di sekitar. Tergantung kita manfaatinnya aja seperti apa. Mau lo modal 100.000 jadi, mau modal 50.000 jadi. Nah, kalau kita mau bicara modal, makin banyak modal yang kita keluarkan, otomatis ya makin ada keuntungan yang kita peroleh kan. Nah, hukum ekonomi kan gitu.
Kalau dengan modal sedikit, otomatis saya sedikit juga keuntungan. Nah, tapi kalau di seni diorama ini, anggaplah ini kan kita seniman. Kita jangan berpikiran ke situ. Lebih baik, ya udah kita berkarya, apapun itu jadinya, tinggal penilaian dari orang. Nah, tinggal kita sempurnain aja semuanya dari karya-karya kita, supaya bisa lebih sempurna lagi. Itu aja. Sebenarnya ini untuk diorama ini sebenarnya kalau untuk offline lebih enak. Gitu ya. Lebih enak. Karena untuk nerangin cara bikin ini, campurannya sekian, ini sekian, itu lebih enak dibanding online. Kalau online kita ngasih tahu, ini sekian, ini pas pada saat kita taruhlah pencampuran warna. Campuran misalnya mau oranye, dia nyampurin merah sama kuning. Tapi kok jadinya bukan oranye yang dia mau. Kan gitu. Nah, lebih enak sih emang langsung praktek, langsung itu lebih enak. Belum satu lagi kayak gini nih, main lem. Ini lem Fox, lem putih biasa, PVA. Ini kan kita pakai ada 3 jenis, kental, setengah kental, sama encer. Sekarang kalau mau ngasih tahu encer seberapa, kalau lewat online gimana? Iya, Bisa aja, campur aja misalnya 1 sendok lem putih dicampur sama taruh 1 gelas air. Pas campur, lo kok jadi begini? Nah, kan di situ kan lebih ini. Kalau misalnya secara offline kan kita enak nyampurnya gitu. Untuk teman-teman custom you, kalau seandainya mau berkarya aja, nggak usah takut itu hasilnya seperti apa, karena hasil yang terbaik adalah dari dalam hati kita sendiri. Semua itu kembali dari kemauan kita untuk membuat, karena kalau nggak kemauan udah nggak ada, udah susah, gitu kan. Apapun yang ada di sekeliling kita bisa kita manfaatin, bisa kita wujudkan. Tinggal kita berimajinasi aja, ini mau seperti apa, ini jadinya bagaimana. Buka wawasan dan tetap harus belajar, entah itu lewat YouTube, entah itu lewat dari teman-teman diomaker yang dikenal gitu ya. Mungkin ada beberapa yang juga mau mengajarkan. Kalau gue sistemnya siapapun yang mau belajar silahkan, ayo ketemu sama gue, kita belajar bareng-bareng. Siapa tahu dari pembelajaran kita bersama kita dapat pembelajaran yang baru. Siapa tahu gue tahu caranya, tapi ada trik lain yang gue nggak tahu caranya. Nah, di situ kita bisa saling sharing, kita bisa saling belajar. Buat ke depan juga untuk orang geomaker bisa tetap jaya, Indonesia bisa kepandang di luar negeri. Itu aja. Dan beberapa teman-teman geomaker Indonesia juga udah banyak yang main ke luar negeri. Boleh gue sebutin? Boleh. Kayak contoh kayak Teteh Bunga Mesari, dia udah ke luar negeri. Terus Om Endimon, gue nggak tahu kalau di Facebooknya apa, itu juga ada keluar negeri. Om Sigit, Om siapa lagi ya, ada beberapa yang udah sampai yang buatnya gede-gedean, yang nilainya pun udah nolnya berderet gitu ya. Tapi jangan kita berpikiran kita harus seperti mereka, tapi kita belajar dulu. Jangan melihat kesuksesan mereka, tapi lihat kegagalan mereka juga. Karena kita tanpa kegagalan kita nggak akan belajar. Itu aja.